Ya, waktu itu kami mengambil angkatan darat, latihan militer dengan M16, M60, begitu, M16 dan M60. Kemudian juga, tapi kalau pendidikannya ngambilnya sebetulnya mass communication, TV, radio, TV broadcasting, film production. Biasanya melihatkan tekanan itu kita lihat sebagai tantangan. Tantangan, tentu tantangan dari Kementerian Ekonomi Kreatif adalah bagaimana 17 subsektor ekonomi kreatif ini bisa bisa semakin maju. Karena Pak Prabowo, Presiden Prabowo ingin juga agar Kementerian Ekonomi Kreatif ini membuka lapangan pekerjaan yang berkualitas, terutama untuk generasi muda. Itu yang terjadi. Nah, ini yang kita harus jaga adalah bagaimana kreativitas anak bangsa yang berpotensi untuk dikomersialisasikan dengan kekayaan intelektualnya, itu harus dijaga baik pemerintah daerah dan pusat. Hai Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Semoga kalian sehat dan lancar ya dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan buat yang sedang berpuasa tentunya. Kita ketemu lagi di program Real Talk with Unilubis. Wah, ini namanya gercep ya. Harus kayak kebiasaan Millennial and Gen Z, karena kan IDN Times kan audiensnya kalian. Jadi hari ini saya gercep langsung membujuk Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bang Teuku Rifki Harsha, yang kebetulan lagi ada acara di kantor IDN kerjasama Go International Saur Seli ya, part of the Economy Creative Activities. Langsung ditarik ke studio. Terima kasih nih atas ini, supaya nggak ngerens lagi karena udah janjian lama sebetulnya. Nah, tapi gini, banyak yang nggak tahu bahwa Bang Menteri ini itu, karena ini di Real Talk nih ada 20% personal-personal nih Bang. Ya. Pernah 4 tahun sekolah militer di Amerika ya? Betul. Bisa diceritain nggak gimana ceritanya tuh? Kenapa kok kepikiran untuk itu? Iya, jadi memang sekitar tahun 90, waduh jadi berasa tua ya. Saya tahu nih audiensnya udah lahir apa belum. Tetapi sekitar tahun 90 sampai 94 memang saya bertiga kawan dan adik waktu itu sempat mengambil pendidikan militer atau akademi militer swasta di Amerika. Kurang lebih lokasinya 2 jam di atas kota Boston atau kurang lebih di perbatasan Kanada. Jadi itu kebetulan satu kamar sama Wisnu Tama waktu itu. Wisnu Tama, kita sekitar 4 tahun. Jadi di sana kita dapat 2 ijazah militer atau semacam komcap lah kalau di Indonesia sekarang. Ya, waktu itu kami mengambil angkatan darat, latihan militer dengan M16, M60, begitu, M16 dan M60. Kemudian juga, tapi kalau pendidikannya ngambilnya sebetulnya mass communication. TV, radio, TV broadcasting, film production, terus di akademi militer itu? Di akademi itu. Jadi kita dapat 2 ijazah begitu. Nah, itu 94, kembali 96 itu kita paparkan ke Danjen Kopassus Pak Prabowo waktu itu. Pada saat itu. Dan Kasatnya Pak Hartono dan Gubernur Akmilnya waktu itu yang pernah menjadi Menteri Agama zaman Pak Jokowi, Pak siapa namanya? Itu. Nah, dari situlah Pak Prabowo, Fahru Razi, betul. Dari situlah Pak Prabowo melihat bahwa ini potensi yang cukup baik gitu, dan Pak Prabowo, Presiden waktu itu belum Presiden, dan Danjen Kopassus Prabowo bilang bahwa akan menyeleksi waktu itu sekitar tahun 96 yang angkatan 97, 98 masuk ke 97 sebetulnya yang masuk ke mana ini namanya akademinya apa? Norwich University Military College of Vermont. Di Vermont ya? Di Vermont State. Jadi disitulah Pak Prabowo akhirnya menseleksi, mengirim sebagian besar dari lulusan SMA Taruna dikirim ke sekolah itu tahun 97-98 kalau nggak salah saya. Informasi dari Bang situ, Rifki itu disitulah berangkat Menlu Sugiono di angkatan itu. Kemudian berangkat juga Wamen ATR Osi Darmawan di situ, tapi kemudian dari sipilnya juga berangkat juga Dias Hendro Priyono di situ. Kemudian
ya beberapa kawan lagi yang berangkat pada saat itu. Sebetulnya termasuk Mas Ahaye juga diajak waktu itu untuk berangkat, cuman setelah mungkin diskusi dengan Pak SBY waktu itu tetap memilih jalur Akmil, Akademi Militer di Indonesia, instead of memilih Akademi Militer swasta di Amerika begitu. Jadi itu yang kurang lebih itu, dan ya itu ceritanya. Jadi sebenarnya pertemuan pertama dengan Pak Prabowo itu pada saat itu ya? Diminta pemaparan tentang sekolah militer atau akademi militer swasta yang ada di Amerika waktu itu. Berarti udah ada di kepala, karena Pak Prabowo itu tipe orang yang inget banget tuh, ingetannya lama ya. Tapi ketemu dengan Mas Ahaye itu kapan persisnya? Saya sendiri setelah balik dari pendidikan militer itu terjun ke swasta 5 tahun pertama 94 sampai tahun 2000 itu membangun perusahaan internet service provider. Kemudian setelah itu kami bergabung dengan Mas Rosan dan Mas Sandi untuk memimpin sebuah hotel, Direktur Utama Hotel Grand Kemang Hotel. Kemudian di sana para pendiri Demokrat itu melakukan rapat-rapat di situ. 2004 diajak menjadi caleg untuk DPR RI. Saya izin cuti ke Pak Rosan dan Pak Sandi, sahabat saya, untuk mencoba karir politik sekitar 2-3 bulan cuti waktu itu. Jadi caleg gagal. Tapi kemudian yang jadi tahun 2004 itu meninggal dunia. Saya masuk PAW ya. PAW 2005. Nah, 2005 sampai 2024 kemarin, alhamdulillah itu 5 kali dilantik sebagai anggota DPR RI. Walaupun yang kemarin cuma sebulan kan. Ya, jadi 5 kali. Jadi berarti sukses terus memenangkan hati pemilih di dapilnya, Dapil Aceh ya. Nah, jadi kenal Mas Ahaye tadi pertanyaannya, ketika Pilgub DKI, ketika Mas Ahaye mulai berkampanye, kemudian kami ditugaskan untuk mendampingi, mendukung kegiatan kampanye beliau di Pilgub DKI ketika itu awalnya. Oke. Kenapa sebelum kita masuk ke urusan ekraf, tupoksinya, kenapa kok dari sempat sekolah militer 4 tahun, tapi terus kemudian memutuskan justru nggak nerusin gitu? Nggak masuk bergabung ke militernya? Iya, jadi memang waktu itu sempat ketika habis paparan kami dengan Danjen Kopassus Pak Prabowo, ditawarkan untuk bergabung ke Kopassus dengan mengikuti pelatihan tambahan kurang lebih 8 bulan. Tapi waktu itu kami berpikir untuk membantu dari luar. Waktu itu kan ada rencana ABRI atau TNI membuat TV station waktu itu. Pernah dengar nggak ada rencana TV ABRI? TV ABRI di akhir zaman Presiden Soeharto. Nah, kami waktu itu menyampaikan juga untuk memberikan dukungan dari luar, gitu. Karena kebetulan kami juga sudah 2 tahun di Jakarta dan sedang membangun bisnis startup zaman itu ya, internet service provider waktu itu namanya Uninet Media Sakti. Kami sedang membangun itu, jadi akhirnya, tetapi TV-nya kan TV ABRI itu tidak jadi, tetapi kemudian ya kami akhirnya fokus di swasta. Swasta kemudian politik. Apa pelajaran paling penting, hikmah paling penting pada saat terutama ketika mengikuti sekolah kemiliteran yang sangat bermanfaat ketika, misalnya termasuk sekarang, ketika dipercaya untuk menjadi anggota Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo? Jadi di dalam pendidikan militer itu kan kadang yang kita bisa pelajari adalah disiplin militer itu tidak hanya berguna di dunia militer saja, tetapi juga bisa berguna di dunia sipil. Maksud saya termasuk bagaimana kita menjalankan tugas, bagaimana kita harus mengambil keputusan dalam tekanan. Dalam tekanan, jadi bagaimana bekerja dalam under pressure, itulah yang sebetulnya dilatih sehari-hari. Kita tetap harus bisa kuliah dengan nilai yang cukup, nilai yang baik, tetapi kegiatan militer yang membuat fisik kita lemah, buat kita capek dengan tekanan mental, itu tetap harus bisa berjalan paralel. Mungkin itulah yang dilatih sebagai hikmah dalam kehidupan sehari. Resilient, loyalitas, disiplin, dan seterusnya. Jadi sekarang tekanannya apa nih untuk sebagai Menteri Ekonomi Kreatif dari tugas dari Presiden Prabowo? Apakah ada yang menekan, yang bikin under pressure? Kalau kita biasanya melihatkan tekanan itu kita lihat sebagai tantangan.
Tentu tantangan dari Kementerian Ekonomi Kreatif adalah bagaimana 17 subsektor ekonomi kreatif ini bisa bisa semakin maju. Karena Pak Prabowo, Presiden Prabowo ingin juga agar Kementerian Ekonomi Kreatif ini membuka lapangan pekerjaan yang berkualitas, terutama untuk generasi muda. Gitu. Karena ekonomi kreatif kan identik atau sangat dekat dengan anak-anak muda, gitu. Jadi karena kita tahu bahwa di subsektor ekonomi kreatif di situ ada film, ada animasi, ada musik, ada games development, ada fashion, ada application development, kemudian juga ada content creator sekarang, ada AI di situ, ada Web3 di situ dan seterusnya lah, termasuk kuliner dan lain-lain begitu. Jadi kita IDN banget itu. Itu IDN banget. Nah, makanya semua ekosistem IDN banget, betul. Jadi itu merupakan tantangan, begitu, tantangan bagaimana setiap ekosistem itu bisa istilahnya bisa bergerak, karena kita tahu ekosistemnya kan mulai dari kreasi, kreativitas ide awalnya, kemudian produksinya, kemudian distribusinya, terus konsumsi di masyarakatnya seperti apa, hingga konservasinya terhadap kekayaan intelektual dan pembajakan, kan begitu. Itu ekosistem yang dari setiap subsektor itu berarti kan nggak mudah, karena kita bukan lihat kuliner hanya jadinya saja atau produksinya saja gitu. Nah, disitulah kita melihat bahwa tidak mungkin kita bekerja seperti Superman, perlu kolaborasi. Bagaimana contoh acara yang tadi di lantai apa di bawah tadi itu? Di lantai 3. Di lantai 3. Itu kan bagaimana sebuah brand kuliner Indonesia yang namanya Saur Seli, frozen yogurt, itu bisa masuk ke market di luar negeri. Di Filipina hampir 40 cabang, di Saudi Arabia 15 cabang, dan di United Emirates Arab 15 cabang begitu. Nah, kalau kita lihat itu kan hasil kolaborasi. Kolaborasi dengan asosiasi, dalam hal ini melibatkan HIPMI. Ya, kemudian mungkin juga kolaborasi dengan media, dengan IDN misalnya, di situ peran pendampingannya selama ini juga bersama-sama. Mungkin dengan pemerintah misalnya dalam hal ini juga membantu mempromosikan sukses story-nya. Bahkan yang kita nggak sangka katanya salah satu suksesnya itu juga dikarenakan sertifikasi halalnya, sehingga halal dari Badan Halal di Indonesia ini, sehingga mereka bisa diterima di negara-negara Timur Tengah begitu. Kira-kira itu. Jadi memang tantangannya kembali adalah bagaimana kita bisa mengorkestrasi kolaborasi antara swasta, pemerintah, akademisi, kemudian juga dengan asosiasi dan media. Gitu kira-kira. Nah, ada KPI dalam bentuk angka nggak, Pak Menteri? KPI dalam Maksudnya bentuk harus angka. Sekian. Kalau turis kan harus 19 ada, juta. misalnya lapangan pekerjaan dari ekonomi kreatif dalam 5 tahun ke depan diharapkan mencapai hampir 28 juta orang. Di mana hari ini tenaga kerja yang bergerak di bidang ekonomi kreatif sudah sekitar 25 juta orang, gitu, kira-kira seperti itu. Ada untuk ekspor, ada juga untuk investasi, untuk PDB dan lain-lain itu ada. Kan baru kali ini menteri-menteri itu ikut retreat. Yang katanya dari beberapa yang udah saya wawancara itu salah satu yang menonjol itu adalah jadi kenal satu sama lain, koordinasinya jadi lebih baik, bonding segala macam. Nah, karena tadi disebutkan bahwa untuk mendukung ekonomi kreatif kan kolaborasi itu sangat penting. Nah, misalnya bisa nggak dikasih contoh kolaborasi dengan kementerian lain yang sangat bermanfaat? Bisa. Jadi begini, sebetulnya kan hampir setiap daerah kalau kita lihat, jadi gini, kalau kreativitas itu sebetulnya ada hampir di setiap kabupaten kota. Tapi tinggal kita lihat strength-nya di mana. Tapi kadang pegiat-pegiat ekonomi kreatif ini kurang sentuhan dari pemerintah daerahnya. Nah, jadi akhirnya saya duduk dengan mungkin kira-kira 2 minggu pertama setelah dilantik, bertemu dengan Pak Tito Karnavian, Mendagri. Kita ceritakan tentang potensi ekonomi kreatif di Indonesia. Kebetulan beliau sense of ekonomi kreatifnya tinggi karena kan juga pembina dari Dekranas. Ya kan? Nah, kemudian dia bilang, betul Ki, dia bilang, jadi memang ini kita nggak bisa kerja sendiri, harus kerja bersama-sama. Langsung nggak sampai 2 minggu kita susun
surat keputusan bersama panduan pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif Daerah. Oh. Sudah dengan panduannya termasuk kodifikasi untuk bagaimana untuk administrasi anggarannya seperti apa begitu. Kalau angkanya kan keputusan nanti masing-masing daerah. Nah, kemudian panduan itulah yang kemudian kita jelaskan kembali Pak Tito, kemudian ini kita mau memberikan pembekalan kepada seluruh kepala daerah yang baru dilantik. Ekraf, ekonomi kreatif termasuk yang kita beri kesempatan menjelaskan yang kita tanda tangani kita panduannya itu. Nah, di hari itulah kita memberikan penjelasan tentang potensi ekonomi kreatif dan panduan bagaimana daerah untuk membentuk dinas ekonomi kreatif dan manfaatnya. Bukan berarti dinas itu harus berdiri sendiri, kita juga paham mungkin ada keterbatasan jumlah dinas, tetapi bagaimana tidak menjadi sub urusan, misalkan sub urusannya dinas pariwisata atau di bawah sub urusan UMKM atau sub urusan perindustrian, tetapi misalkan jadi dinas pariwisata dan ekonomi kreatif atau UMKM dan ekonomi kreatif, supaya kepala daerah dan DPRD-nya juga semakin paham potensi ekonomi kreatif di daerah. Karena kita tahu kalau kita bicara tentang tambang mungkin izinnya udah pada habis. Kebun misalkan atau perkebunan, pertanian itu juga lahannya juga udah banyak yang memiliki. Nah, sekarang yang jangan sampai diambil orang lagi adalah kreativitas. Kreativitas anak bangsa yang luar biasa yang tersebar di pelosok Nusantara, banyak yang tinggalnya tidak di kota besar, banyak yang pendidikannya juga tidak terlalu tinggi, tetapi mereka punya bakat karena orang Indonesia terkenal dengan budayanya dan kreativitasnya. Nah, jangan sampai kreativitas dan budaya anak bangsa ini juga dipatenkan oleh pihak luar. Mungkin Mbak Uni juga tahu bahwa sekarang banyak sekali venture capital datang ke Indonesia, buka ruang di ballroom, suruh paparan anak-anak muda Indonesia, kamu punya kreativitas apa? Oh, itu bagus, oke kita beli ya, berapa perlu 100 juta, padahal nilainya bisa puluhan miliar, bisa belasan juta dolar, dan itu yang terjadi. Nah, ini yang kita harus jaga adalah bagaimana kreativitas anak bangsa yang berpotensi untuk dikomersialisasikan dengan kekayaan intelektualnya, itu harus dijaga baik pemerintah daerah dan pusat. Oke, saya ngikutin postingan media sosialnya Bang Menteri ya, dan emang saya lihat tuh pertemuan dengan berbagai macam stakeholders itu sangat intensif ya. Nah, dari banyak pertemuan, termasuk tadi yang dengan kepala daerah itu, apa yang paling menonjol yang mereka butuhkan dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Ekonomi Kreatif, dan bagaimana meresponsnya? Ya, jadi begini, kembali, kalau kita lihat sebetulnya ada beberapa hal yang mereka ini. Pertama, mereka ada yang ingin pendampingannya itu lebih untuk ke peningkatan kualitas dari kemampuan mereka. Ada juga yang keperluannya itu. Tapi ada juga, kalau itu kita bisa berikan pendampingan pelatihan, ya. Kemudian kita juga bisa kolaborasi, misalkan dengan lembaga yang memang sudah sukses di bidang itu, apakah itu pendidikan, apakah itu swasta, untuk berkolaborasi masalah peningkatan kapabilitas dan kualitas dari kemampuan di subsektor tertentu. Tetapi ada juga yang kaitannya dengan akses pendanaan. Nah, akses pendanaan ini tentu kita coba bicara dengan perbankan, Himbara, BUMN, mereka bilang mereka juga ada format semacam kayak KUR untuk pegiat ekonomi kreatif hingga 500 juta rupiah begitu. Tetapi untuk yang lebih besar tentu ini harus bicara juga dengan para pengusaha-pengusaha muda seperti HIPMI. Tadi dalam sambutan saya di HIPMI saya juga sampaikan kalau bisa para para anggota HIPMI kalau bisa tidak hanya melihat hanya tertarik juga ke sektor kontraktor atau pertambangan atau perkebunan, tetapi coba mulai juga lebih dekat lagi juga kepada pegiat-pegiat ekonomi kreatif gitu. Jadi ada juga, jadi macam-macam, beda, setiap subsektor tuh pendekatannya beda, setiap daerah juga beda, karena saya juga sering turun ke berbagai daerah bicara dengan para pegiat ekonomi kreatif yang ada di Merauke, ada di Pekanbaru, ada di Aceh, ada di mana, itu mendengarkan aspirasi mereka, termasuk para konten-konten kreator yang sedang marak berkembang begitu. Termasuk seniman-seniman musik segala seniman musik juga macam-macam gitu. Jadi harapannya sangat besar terhadap ekonomi kreatif, karena memang mayoritas penduduk Indonesia kan anak muda. Mereka antara pegiat
pencinta atau pengguna dari produk sub ekonomi kreatif ini begitu. Jadi memang kita lihat trennya pertumbuhannya cukup signifikan. Oke, regulasi gimana? Saya baca bahwa akan ada regulasi baru. Jadi regulasi tidak baru karena regulasi sendiri Undang-Undang Ekonomi Kreatif itu kan disahkan itu di 2019 dan disusun mulai dari 2014. Oke. Selama 3 tahun pertama, saya kebetulan waktu itu kepala badannya adalah Pak Triawan Munaf, saya ketua komisi 10-nya. Oh, pas Jadi banget kita menyusun sama-sama walaupun waktu disahkan saya sudah pindah komisi waktu itu. Nah, jadi di bawah undang-undang itu dikatakan bahwa setiap 5 tahun ada namanya rencana induk pengembangan ekonomi kreatif Reindekraf yang berlaku dari tahun 2018 berakhir 2025. Nah, kita sedang menyusun ulang untuk yang 5 tahun ke depan melihat perkembangan zaman. Subsektornya apakah masih 17 itu masih cocok atau berkembang lagi. Contoh, fashion. Fashion sendiri di dalam subsektor fashion itu berkembang modest fashion, berkembang produk beauty di situ yang menganggap bahwa treatment mereka itu tidak bisa secara umum seperti fashion umum. Begitu juga di musik misalnya. Antara treatment kita ke musisi dengan penyelenggara event musik itu beda, tantangannya mereka beda dan pendampingan yang diperlukan juga beda. Begitu juga dengan custom. Misalkan waktu itu sahabat saya Rifat Sungkar datang, mereka juga kreativitas untuk custom mobil motor itu juga perlu pendampingan, insentif, dan juga perlindungan oleh pemerintah. Nah, mungkin nggak itu bisa menjadi subsektor di Kementerian Ekonomi Kreatif, kira-kira itu. Jadi perkembangan zaman, perkembangan juga anak-anak muda Indonesia yang semakin kreatif, kita lihat juga luar biasa. Di situ akan menjadi evaluasi yang kita sedang susun untuk Reindekraf 5 tahun berikutnya. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Efisiensi anggaran. Siap. Efisiensi anggaran ini apakah ya pasti berpengaruh lah. Tapi bagaimana kemudian Kementerian Ekraf bisa tetap strive untuk bisa mencapai KPI-KPI-nya itu? Ya, jadi kalau kita lihat di mana, mungkin di sosmednya Kementerian Ekraf ya, jadi memang kuncinya di kolaborasi tadi. Jadi kolaborasi dengan lintas kementerian lembaga, dengan perguruan tinggi negeri dan swasta, dengan asosiasi, dengan berbagai swasta atau bisnis, media, itulah di situ kita melihat. Jadi kita menjadi semacam business matching lah antara kolaborasi ini dan itu. Contohnya misalkan nanti pas liburan Lebaran ini akan di launching film animasi Indonesia yang berjudul Jumbo. Ya, film ini kita Kementerian Ekraf tidak terlibat pada saat produksi, tidak terlibat pada saat ini, tetapi kita pada saat promosinya. Karena kan di rantai nilai itu tidak mungkin kita terlibat semua. Mungkin di sana Jumbo bekerja sama dengan siapa dan siapa, tetapi kita di promosinya. Nah, kemudian kita juga bertemu dengan Pemda DKI yang sedang berkolaborasi dengan kita, mohon dukungan untuk berkolaborasi untuk bagaimana Jakarta menjadi kota sinema. Nah, kemudian film Jumbo ini akan naik 200 bioskop, 200 layar dalam waktu liburan Lebaran dan setelah itu lanjut ke 17 negara. Ini kayak kualitas film Disney lah begitu. Suaranya juga voice overnya ada Ariel, ada BCL dan seterusnya. Nah, itu kita jodohkan kolaborasinya, kita bantu ininya Jumbonya. Jadi bagaimana di spot-spot di Jakarta, termasuk mungkin di MRT, di LRT, di tempat-tempat itu juga ikut mempromosikan film ini begitu kira-kira. Tetapi juga ada insentif yang diberikan, tetapi juga Jakarta juga sebagai kota sinema juga bisa terlibat dalam promosi film ini. Jadi kita berkolaborasi seperti itu. Berbagai banyak sekali. Hampir setiap hari kita ada sekitar 20 orang. Ada 4 deputi, ada 20 direktur di bawah struktur kami. Itu semuanya bekerja untuk mengkolaborasikan subsektor dengan pendekatan hexahelix itu. Oke. Gitu. Terakhir, ekonomi kreatif as a new engine of growth. Ya. Gimana tuh ngejelasinnya sama teman-teman sobat milenial agency dan apakah di mana mereka juga bisa berperan untuk itu? Ya. Jadi
Kita meyakini bahwa ekonomi kreatif akan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. Ya, artinya bahwa tren pertumbuhan ekonomi sebuah daerah mungkin dulu bergantung kepada sektor agriculture, sektor pertanian yang melibatkan padat karya, melibatkan satu kampung untuk bekerja. VOC pun ke Indonesia kan urusannya juga agriculture ini, kira-kira kayak begitu. Kemudian tren ya untuk sebagai struktur ekonomi sebuah daerah atau bangsa bergeser ke industrial. Pabrik ada di situ, industri ada di situ, pertambangan ada di situ, biasanya lebih ke padat modal. Kemudian trennya itu sekarang bergeser ke ekonomi kreatif, yang kreativitas itu sebagai kapital utama. Ya, jadi disitulah kita melihat memang kalau kita lihat sebuah negara atau bangsa, mungkin pendapatan negara bangsanya sekarang atau lapangan pekerjaan di sebuah negara mungkin paling tinggi mungkin masih dari agriculture atau dari industri atau dari bidang-bidang lainnya. Mungkin ekonomi kreatif itu masih di bawah, tapi grafik pertumbuhannya itu sangat pesat sekali. Kenapa pesat? Karena tadi 17 subsektor itu sekarang menjadi tren untuk dilakukan atau dikerjakan oleh para generasi muda, tidak hanya di negara-negara maju seperti Cina, Jepang, Korea yang sering disebutkan, tetapi juga sekarang Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam juga demikian. Jadi kita sangat percaya bahwa kreativitas muda kreativitas muda anak bangsa Indonesia, generasi muda Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. Nah, mantap tuh, berarti bottom up proses ya. Jadi itu tadi sebetulnya banyak banget pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi kan ini bukan yang pertama dan terakhir ya. Jadi banyak sekali potensi-potensi di ekonomi kreatif ini karena memang multiplier efeknya luar biasa. Dan potensi Indonesia yang kaya ya, kaya ini kayak kreatif, nggak cuman kaya sumber daya alam, kaya kecantikan segala macam, tapi itu juga bisa menjadi inspirasi kreativitas justru dari anak-anak muda Indonesia. Dan itu ada di tangan kalian teman-teman. Jadi kalau ada masalah, ada yang ingin ditanyakan, ada yang butuh support, mungkin bisa reach out ke Kementerian Ekonomi dan Kreatif. Thank you banget Bang Menteri atas waktunya dan insightful conversation-nya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Real Talk with Unilubis berikutnya. Salam sehat.